Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Satria Mandaud Saputra. Di sini saya akan menjelaskan protein, karbohidrat, vitamin D, dan vitamin B12, serta lemak. Pertama itu ada protein. Protein terjadi pertama kali itu ada pada mulut. Makanan masuk ke mulut bernama mastikasi. Di dalam mulut ada salivary glands. Kemudian dari mulut masuk ke lambung. Di lambung ini ada enzim, namanya enzim pepsinogen. Kemudian yang diaktifkan oleh asam lambung. Pepsinogen diaktifkan oleh HCl, menghasilkan pepsin untuk memecah protein. Dan protein tadi disederhanakan menjadi polipeptida. Kemudian ini adalah usus lambung halus lebih detail lagi. Di sini ada Sheff cells dan di sini ada parietal cells. Yang Sheff cells ini menghasilkan pepsinogen dan parietal cells menghasilkan HCl. Kemudian pepsinogen ini dan HCl menghasilkan pepsin untuk memecah protein yang smeller, peptide, dan fragments. Lanjut ke usus halus. Di usus halus ini mengeluarkan enzim namanya enterokinase yang berfungsi sebagai untuk mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Tripsin ini berguna untuk memecah polipeptida yang masih besar tadi. Juga untuk mengaktifkan kemotripsinogen menjadi kemotripsin yang juga memecah peptida. Kemudian masuk ke usus halus akan mengeluarkan enzim lagi untuk dihidrolisis. Di peptida ini dipecah menjadi asam amino. Yang memecah itu adalah enzim aminopeptidase. Enzim amino asam amino ini enzim yang paling sederhana. Kemudian untuk bisa masuk ke sini ini membutuhkan tadi untuk bisa masuk ke sini itu membutuhkan yang namanya H+ atau ion. Pas terbuka ini masuk, jadi asam amino juga masuk ke sini, mengalir ke darah. Kemudian darah ini menuju ke hati. Kemudian adalah karbohidrat. Karbohidrat ini, diabsorpsi karbohidrat terjadi di usus halus dalam bentuk monosakarida berupa glukosa, fruktosa. Pemecahan karbohidrat ini memerlukan enzim yang disekresikan oleh pankreas, sukrase, maltase, isomaltase, dan glumamilase. Pemecahan tersebut menghasilkan glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Penyerapan fruktosa melalui difusi, sedangkan glukosa dan galaktosa dengan transport aktif melalui karir protein. Hasil aktif proses absorpsi karbohidrat ini akan diangkut melalui aliran darah untuk menuju ke hati. Kemudian lemak. Lemak ini juga terjadi di usus halus dalam bentuk monogliserida, gliserol, dan asam lemak bebas melalui pemecahan enzim lipase. Lemak diemulsi oleh getah empedu, kemudian menghasilkan partikel padat atau mikele yang hasil sisanya itu diserap oleh fili-fili halus melalui difusi sederhana.
asam lemak dan monogliserida ini dalam sitosol akan direkombinasi menjadi trigliserida dan dikemas dengan kolesterol menjadi partikel yang lebih besar yang akan dialirkan darah dan tersebar ke jaringan semua tubuh yang lainnya. Kemudian ada vitamin D dan kalsium. Vitamin D ini berasal dari kulit dan bisa dari makanan juga. Vitamin dari makanan itu D2 dan dari kulit D3. Vitamin D berasal dari kulit melalui proses di hati dan ginjal yang menghasilkan kalkitliol. Kalkitliol berperan dalam absorpsi kalsium di usus halus. Kalkitliol ini akan berubah menjadi kalsium transport yang menjadi media absorpsi kalsium serta membentuk kalbidin. Keseimbangan vitamin D ini berpengaruh pada absorpsi kalsium. Kebutuhan akan vitamin D akan berbeda tergantung dengan usianya. Kemudian ada vitamin B12. Vitamin B12 ini terjadi di usus halus juga, tepatnya di ileum. Pertama, vitamin B12 ini digabung dengan intrinik faktor yang disekresi oleh palatal cell. Lalu di lumen ileum digabung dengan intrinik faktor reseptor. Hasil akhir berupa transkobalamin yang mengalir di darah dan berperan pada pembentukan RNA, DNA, dan lipzosintesis. Untuk kekurangannya vitamin B12 ini menyebabkan efek seperti lemah otot, anemia, dan recovery tubuh yang lambat. Terima kasih. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan kalau belum jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali.